Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya minta maaf sambil ada kesalahan, karena malam hari ini sambil menunggu narasumber kita malam hari ini ya. Oke. Selamat datang di program Suka-Sukamu Tuhan malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya semua ada sehat-sehat. Wow, apa kabar semuanya yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di Lamongan, Karo, yang ada di luar negeri, yang ada di Manado, di Sulawesi Utara. Saya percaya semua ada sehat-sehat semua ya. Malam hari ini kita dalam program yang sederhana, dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Ya, sebelum biasanya kita tayang jam 8 malam, tapi kita mengawali 5 menit sebelum program kita sudah tayang malam hari ini. Sekali lagi, sebelum kita akan mengundang narasumber kita malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan, malam hari ini kita punya narasumber adalah Bapak Pendeta Morris Ruming Kewas dari Manado. Kita akan dengar pujian dari Bapak Anton Kumayas, Brentijo Tuba Mamabo. Teman-teman yang ada dimanapun berada, lagu pujian teman saya Bapak Pendeta Anton Kumayas. Kita minta maaf Pa Mama deng Papa, semua kita kelakuan dulu, pernah bikin sakit hati Pa Mama, sampai Mama menangis lihat Pa kita. Nyanda percuma Mama pe air mata, siang malam nyanda berhenti basombayang. Sekarang kita so sadar semua, nyanda salah tu Mama penasehat. Berhenti cuma Mamabo, Pastor Glenn. Pastor Victor Bauer. Sebelum kita akan mengundang Pak narasumber kita, taman-taman di kampung stop Joy, adik-adik, supaya datang jumpa Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa. Nyanda percuma Mama pe air mata. Nah, ini ada DP penyanyi Om Anton Kumayas. Apa kabar? Aduh, lagu memberkati. Kita so sadar semua, ya Om Anton memang nyanda salah tu Mama penasehat. Berhenti Tuba Mamabo katanya ya. Tuhan so dengar itu. Sambil menunggu narasumber kita Bapak Pendeta Morris Ruming Kewas dari Manado. Apa kabar Om Anton? Sehat? Sekarang kita so datang, serahkan diri Pak Tuhan. Kita tahu ini sama Ada Tante Non. berkat Mama doa. Halo Om Anton, namanya Suka-Sukamu Tuhan, ya Om Anton. Memang Om Anton pelagu ini memberkati. Tuhan so dengar Itu Mama berdoa. Tuhan so roba Tante Evelyn Pontororing Tiwa yang ada di Wolewangko.
Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa. Tuhan so dengar Itu Mama Pedro. Sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, kita bekalan Tuhan. Sekarang kita so datang, serahkan diri pada Tuhan. Kita tahu ini semua berkat Mama berdoa. Halo, Pastor Stephen Mamait. Oke, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jumpa lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan, program yang sederhana dengan ada banyak terbatas, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas untuk memberkati saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, sekali lagi terima kasih buat dukungan saudara buat dalam program yang sederhana. Tapi saya percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya akan mengundang narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Morris Lumingkewas dari Manado ya. Beliau tadi sudah kontak, sudah siap. Ya kita berharap ya malam hari ini bisa join. Sekali lagi tidak bisa pakai laptop ya. Jadi hanya bisa pakai handphone ya. Kita masih menunggu narasumber kita malam hari ini, Bapak Pendeta Morris Lumingkewas dari Manado. Ya, sambil menunggu beliau, kita akan dengar pujian dari Bapak Pendeta Aon Datu atau sering kita kenal dengan Om Yoyo ya. Sambil menunggu narasumber kita malam hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian Tuhan Yesus setia. Haleluya. Maaf. Ya. Sambil menunggu. Yes. Saya masih menunggu Pendeta Morris Lumingkewas. Oke. Tadi sudah bisa masuk tadi ya. Tadi keluar lagi Pak Pendeta Morris. Kita berharap malam hari ini Bapak Ibu kita mau terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus setia. Ya. Menunggu. Wow, selamat malam Pastor Hani Walangitan. Bapak Ibu yang mau membutuhkan kursi bisa menghubungi Pastor Hani. Haleluya. Kita akan join malam hari ini dengan narasumber kita dari Manado. Hamba Tuhan yang luar biasa, punya pengalaman dengan Tuhan hari-hari ini dengan dahsyat. Haleluya. Bapak Pendeta Morris Lumingkewas dari Manado. Tuhan Yesus setia. Ya. Saya sudah mengundang handphonenya mesti kasih tidur ya, jangan saya berdiri, Pastor. Ya. Malam hari ini Bapak Ibu dimanapun berada, saya bisa diterima, Pastor. Ya, sambil menunggu narasumber kita akan masuk, sekali lagi selamat datang dalam program yang sederhana, dalam program Suka. Ya, Bapak Ibu, ya kita masih menunggu narasumber kita, Bapak Pendeta Morris Lumingkewas dari Manado. Tuhan Yesus setia. Ya. Oke, sudah Bapak Ibu, kita akan menunggu. Kita berdoa jaringan yang ada supaya Tuhan tolong, supaya malam hari ini kita terima berkat yang luar biasa. Ditolak ya. Coba, ya kita masih menunggu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada pengalaman-pengalaman dari beliau yang kita tahu semua akan memberkati kita malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus setia. Untuk bisa diterima, Tuhan Yesus setia dalam hidup kita.
Dia sahabat kita. Dia mengerti air mata saya dan saudara. Selamat malam Pastor Roni Muyu. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya masih menunggu ya Bapak Ibu untuk bisa diterima. Masih menolak ya, masih menolak. Apa ini? Ada jaringan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Sekali lagi program Suka-Sukamu Tuhan adalah program yang sederhana. Tapi saya percaya kita punya Yesus yang tidak pernah sederhana ingin memberkati kita. Kita masih beberapa kali menolak ya. Masih sabar sambil menunggu narasumber kita malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Wah. Belum ada jawaban ya. Kita masih menunggu Pendeta Morris ya. Sekali lagi ya, selamat malam Pak John Romagit. Halo Ibu Gembala Dince, Tuhan berkati. Kita masih mengundang Bapak Pendeta Morris malam hari ini dalam program yang sederhana. Lembang menerjang. Oke, Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu kita akan tetap menyanyikan setiap pujian. Oke. Selamat malam. Ya, masih menolak beberapa kali ini. Kita akan tes dulu dengan masih menunggu Bapak Pendeta Morris. Sekali lagi teman-teman sabar menunggu hari ini. Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar Pastor? Baik-baik. Haleluya. Ya, selamat datang Pastor di program yang sederhana dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Tapi saya percaya firman Allah malam hari ini yang sanggup mengubah hidup kita, firman Allah yang sanggup memberkati kita malam hari ini lewat Bapak Pendeta Morris Lumingkewas. Apa kabar Pastor? Baik-baik. Luar biasa. Luar biasa, Yesus luar biasa ya. Terima kasih dengan waktu yang ada di program ini. Seperti biasa kita akan doa, saya akan berdoa. Baru kita akan masuk dalam firman Allah maupun kesaksian. Baru kita akan tanya jawab beberapa pertanyaan jawaban maupun ada closing terakhir dan kita akan berdoa buat gereja kita maupun bangsa kita ya Pastor. Oke. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih, kalau Bapak ingin bertanya atau ingin minta didoakan, saudara bisa komen. Dan saya percaya malam spesial malam hari ini, malam diberkati, malam mujizat, malam kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bapak kami bersyukur malam hari ini, kalau kami ada dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini, kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Lewat program yang sederhana, tapi kami tahu Tuhan kami tidak pernah sederhana untuk memberkati kami. Lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Morris, Tuhan memberkati, mengurapi hamba-Mu. Biarlah ada firman yang luar biasa memberkati para pemirsa yang ada, yang menonton saat ini secara langsung maupun yang akan kembali menonton maupun yang akan kami share di YouTube. Kami rindu bahwa setiap hari-hari ini kami rindu kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih jaringan yang kami pakai Tuhan urapi semua, urapi alat-alat yang kami pakai maupun para pendengar yang ada. Biarlah kami membuka hati untuk Engkau masuk duduk bersama dengan kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan kepada Pak Pendeta Morris untuk apa yang Tuhan taruh dalam hidup beliau untuk berbagi, sharing kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Oke, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Tuhan Yesus yang sudah menolong saya
yang Amin. sudah melakukan mujizatnya yang Yes. ajaib dalam hidup saya. Amin. Di acara Suka-Suka Tuhan ini, saya tidak pernah berpikir untuk, memang waktu saya di rumah sakit, saya berpikir kekasih ini, saya rindu share apa yang saya alami di Amin. rumah Amin. sakit. Artinya saya rindu lewat kekasih ini, Pastor Aldi Masih, Amin. supaya ada peluang atau ada waktu untuk saya sharing tentang apa yang saya alami di rumah sakit. Tetapi malam hari ini saya akan lebih fokus kepada yang namanya firman Tuhan di acara Suka-Suka ini. Saya percaya setiap kita apalagi umat Tuhan, anak Tuhan, apalagi hamba Tuhan, setiap hari mengalami yang namanya mujizat Tuhan. Kita bangun pagi saja, kita bergerak saja, kita bernafas saja, kita makan saja, kita punya baju saja, itu saya rasa itu mujizat Tuhan, saudara-saudara. Dan kita harus bersyukur karena Tuhan yang kita layani, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan hidup kita sedetik pun. Nah, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah berdoa, dan saya akan sharing kebenaran firman Allah di Suka-Sukamu Tuhan pada malam hari ini. Saya akan berbicara tentang memberi buah atau memberi dampak bagi dunia ini. Hari-hari ini kita memang di seluruh penjuru dunia lagi disibukkan dengan yang namanya pandemi atau COVID-19. Kota besar, kota kecil, kota menengah lagi sibuk dengan yang namanya COVID-19 ini, saudara-saudara. Tetapi walaupun dunia lagi sibuk seperti ini, kita sebagai orang percaya, kita jangan lupa untuk bawa dampak. Melakukan satu dampak tentunya harus bersama dengan Tuhan. Nah, saya akan ambil dasar firman Tuhan pada malam hari ini yang terdapat di dalam Kitab Filipi pasal yang pertama. Kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-22 bagian A, saya akan baca. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Haleluya. Ini adalah satu ungkapan daripada seorang rasul yang hebat, yang luar biasa. Dia berbicara tentang hidup. Dia bicara tentang hidup. Dia bilang begini, kalau dia harus hidup di dalam dunia ini, itu bukan berarti Tuhan tidak punya tujuan dalam hidup manusia di dalam dunia ini. Nah, banyak orang sekarang yang saya perhatikan, apalagi dengan adanya COVID-19 ini, banyak mereka berpikir hidup ini sudah tidak ada arti. Hidup ini tidak ada tujuan lagi, saudara-saudara. Saya mau kasih tahu lewat firman ini, manusia memiliki tujuan yang luar biasa di mata Tuhan. Nah, waktu saya masuk rumah sakit, itu kurang lebih pas 1 bulan. Masuk 11 November, keluar 11 Desember. Saya ada di ruangan ICU cuma 17 hari. 17 hari tapi dalam keadaan yang orang Manado bilang parah. Saya divonis dokter, saya nggak boleh bicara, tidak apalagi kalau mau khotbah. Itu harus istirahat 1 tahun. Bayangkan, 1 tahun jangan bicara apalagi mau khotbah, saudara-saudara. Tetapi apa yang divonis oleh Tuhan, saya berdoa begini, Tuhan, tujuan Tuhan untuk hadirkan saya di dalam dunia bukan untuk sakit penyakit, tetapi kalau sakit penyakit itu Tuhan izinkan, saya terlalu percaya di balik itu ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Jadi kalau cuma penyakit ini yang akan membuat saya untuk tidak bisa memberitakan firman,
bersaksi bagi banyak orang, saya percaya kuasa Tuhan lebih hebat daripada COVID-19. Vonis dokter 1 tahun. Tapi puji Tuhan, belum 2 bulan. Saya hitung-hitung mungkin sudah 10 kali, bahkan sudah 15 kali, bahkan 20 kali saya khotbah, saudara-saudara. Khotbah. Dan saya percaya ini mujizat Tuhan. Nah, firman Tuhan bilang, kalau kita mau hidup dalam dunia ini, firman Allah katakan, kita harus memberi dampak, harus berbuah. Nah, kenapa kita harus berbuah? Kalau saya perhatikan di dalam Yohanes pasal 15, kenapa kita harus berbuah? Dalam ayat yang ke-16, di sana dituliskan dengan jelas, Yohanes pasal 15 ayat 16, saya akan baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Yang pertama, kenapa kita harus berbuah? Yang harus kita ketahui, kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Kita berbuah karena kita dipilih Tuhan. Jadi kalau kita dipilih Tuhan, kita harus bersyukur. Kita jangan bersungut-sungut. Mungkin kita Tuhan pilih melayani di daerah yang terpencil. Di daerah yang kita anggap itu adalah satu padang gurun. Bicara padang gurun, saya melewati di padang gurun dalam melayani Tuhan kurang lebih 12 tahun. Mungkin kalau saudara-saudara dengar saya hari-hari ini pelayanan, ini semua cuma karena kemurahan Tuhan. Tetapi yang namanya padang gurun, itu kami bukan berarti tidak melewati, saudara-saudara. Kami pernah mengalami yang namanya kehabisan beras. Itu biasa. Itu biasa. Nah, kehabisan beras, kami hidup menderita. Kami hidup serba berkekurangan, saudara-saudara. Bukan berarti, saudara-saudara, Tuhan sudah tinggalkan kita. Nah, Tuhan kalau pilih orang, dia tidak salah pilih. Kalau manusia mau pilih, misalnya pilih pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, kadang-kadang kita orang ini bisa saja salah pilih. Tapi kalau Tuhan memilih seseorang, itu dia tidak pernah salah pilih. Pernah ingat cerita pemilihan raja orang Israel? Kalau kita melihat Daud itu tidak masuk hitungan. Tetapi kenapa Allah pilih dia? Karena Allah melihat hati daripada Daud. Allah tidak melihat body, Allah tidak melihat postur tubuh, Allah tidak melihat orang yang hebat, tetapi Allah melihat hati yang ada di dalam pribadi Daud. Nah, hati yang ada dalam pribadi Daud itu adalah hati yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara, alasan yang pertama saudara-saudara untuk Tuhan mau supaya kita berbuah, yang pertama karena kita adalah pilihan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8, saya akan baca, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dalam hal inilah, firman Tuhan katakan, Bapakku dipermuliakan. Artinya tujuan daripada kita mau berbuah, supaya nama Tuhan dimuliakan. Nama Tuhan disenangkan. Saya percaya kalau Tuhan disenangkan, kalau Tuhan dalam posisi senang, melihat kehidupan kita, dia senang melihat keberadaan kita. Kita mau ada di dalam lembah kekelaman sekalipun, kalau Tuhan senang, pertolongan itu ada di dalam lembah kekelaman. Saya lewati lembah kekelaman 17 hari itu, sampai teman-teman saya, ya saya tidak tahu mereka bercanda atau serius, mereka bilang, saya sudah
sudah simpan-simpan itu foto-foto kita yang lalu-lalu, supaya kalau pas hari itu tiba, itu foto itu langsung, memori itu langsung. Tapi luar biasa, saudara-saudara. Banyak orang bilang, waduh, sebenarnya istri kamu sudah mau jadi janda. Itu Menurut mereka ya. karena penyakit yang saya alami ini, aduh, termasuk parah, tetapi mujizat Tuhan itu nyata. Yes, saudara-saudara. haleluya. Haleluya. Makanya saudara-saudara, lewat momen ini, lewat acara suka-suka Tuhan ini yang saya pantau, yang saya lihat, ini sangat-sangat memberkati begitu banyak orang di seluruh penjuru dunia. Di seluruh penjuru, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Cikarang, bukan cuma di Jakarta, Jawa Barat, tetapi seluruh dunia. Makanya biar acara ini saya berdoa supaya selain nama Tuhan makin dipermuliakan. Amin. Lewat acara ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Yes, haleluya. Nah, saudara, ini dua hal kenapa kita harus berbuah. Jadi yang pertama, kita dipilih, dan yang kedua, supaya Bapa di surga itu disenangkan, saudara-saudara. Amin. Nah, untuk kita berbuah, tentunya kita harus berpikir bagaimana caranya untuk kita berbuah. Seperti tanaman, kita tanam cengkeh. Tanam cengkeh ini salah satu primadona pertanian yang ada di Sulawesi Utara. Petani-petani yang ada di Sulawesi Utara berpikir untuk menanam cengkeh, bagaimana supaya itu dia bertumbuh, dia berbuah, itu harus ada langkah-langkah yang harus dikerjakan, bukan cuma sekedar oh yang penting sudah ditanam. Harus ada langkah-langkah yang harus dikerjakan supaya apa yang ditanam itu benar-benar menghasilkan satu buah yang membuat si petani itu senang dengan hasil yang ada nanti. Nah, yang saya perhatikan dalam kebenaran firman Allah, untuk kita sebagai orang percaya, anak Tuhan yang mau berbuah di dalam Tuhan, yang pertama, coba kita buka di dalam Yohanes 13. Kita mundur satu lembar, saudara-saudara. Yohanes pasal 13. Maaf saudara-saudara, karena nggak pakai kacamata tadi. Yohanes 15 maksudnya, ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang pertama, untuk kita harus berbuah, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita harus benar-benar ada di dalam hadirat Tuhan. Bicara tinggal berarti dia mampu, dia mau menikmati hadirat Tuhan. Banyak orang punya mimpi yang besar untuk berbuah, tapi malas beribadah. Dia tidak ada kesukaan untuk tinggal di dalam Tuhan. Bicara tinggal di dalam Tuhan, artinya kita harus tunjukkan loyalitas kita kepada Tuhan. Ini luar biasa. Yang kedua, saudara-saudara, pasal 15 ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yang kedua, kita harus rela dibersihkan. Bicara dibersihkan itu pahit, saudara-saudara. Sakit. Misalnya begini, kalau kita melihat
Tidak usah melihat orang. Kita kasih contoh pribadi kita, misalnya kita ditegur orang. Kenapa mereka menegur kita? Mungkin karena mereka melihat ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Nah, kalau mereka tegur, ini sama dengan yang namanya membersihkan. Nah, di dalam kita beribadah pun, saudara-saudara, di dalam kita beribadah pun, saudara-saudara, kadang-kadang kita ditegur dengan yang namanya firman Tuhan. Firman yang datang kepada kita itu termasuk untuk membersihkan hidup kita. Kalau firman Tuhan bilang jangan pelit, nah terus ini orang yang pelit ini dengar ini firman Tuhan, kita harus bersyukur karena masih ditegur, masih sementara dibersihkan. Supaya apa, saudara-saudara? Kita harus berbuah. Nah, cengkeh yang ditanam itu, kan ada dia punya benalu, ada dia punya ulat. Itu dibersihkan supaya dia berbuah. Nah, kalau dia tidak dibersihkan, orang Kristen kalau tidak mau dibersihkan, ini orang Kristen bahaya ini. Orang Kristen ini parah, dia punya kehidupan. Gampang tersinggung. Tapi kalau cerita rohani, oh luar biasa. Dia anggap dia lebih benar daripada malaikat. Kalau sudah mau bicara kebenaran firman Tuhan, dari A sampai Z, Kejadian sampai Wahyu, mungkin dia hafal. Tetapi kalau untuk sesuatu yang menyinggung kehidupan dia, nah ini kita harus hati-hati. Jangan cuma kita mau menegur orang, tetapi ketika orang menegur kita, apalagi dia tegur dengan firman, sebenarnya itu bukan menyinggung, tetapi firman yang datang. Kan si pemberita firman kan, sebelum dia memberitakan firman, kebiasaan GPDI, kebiasaan gereja kita, harus doa puasa. Sebelum mulai pun pelayanan, dia harus berdoa. Jadi ketika firman yang datang, itu bukan maksud tujuan untuk menyinggung. Tapi kalau itu terjadi, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita harus jangan sangkal pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kalau kita ditegur dengan firman, mari kita harus bersyukur. Tuhan, terima kasih. Engkau masih itu cintanya, itu tandanya Tuhan masih mengasihi kita. Kalau kita masih bisa mendengar orang menegur kita, saudara-saudara. Yang kedua, Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Haleluya. Biji yang ditanam, kalau tidak melewati proses kematian, dia tidak akan berbuah. Nah, kita sebagai orang Kristen, bagaimana supaya kita berbuah? Poin yang ketiga dalam hal berbuah, yaitu kita harus melewati proses kematian. Apa yang harus dimatikan? Yang harus dimatikan dalam hidup kita, itu amarah. Itu karakter-karakter yang Tuhan tidak suka, sombong. Ini yang harus dimatikan. Kalau kita perhatikan di dalam Galatia, itu perkara daging nyata sekali. Dunia sementara menuju pada keinginannya, sementara hancur. Ini bahaya, saudara-saudara. Nah, kita sebagai orang percaya, kita harus matikan keinginan-keinginan duniawi. Saya heran, di tengah COVID-19, ini di daerah kita ini, Natal yang kemarin,
Masih ada aja orang itu yang minum-minum, mabuk-mabuk, kumpul-kumpul. Tapi kami hamba Tuhan yang ada di daerah ini tetap berdoa supaya lewat pandemi ini mereka sadar dan mencari Tuhan. Nah, ini yang juga harus kita matikan. Kalau ada anak Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang lagi saksikan acara suka-sukamu Tuhan, ini acara yang luar biasa. Mari kita matikan roh mabuk yang ada dalam hidup kita. Karena kerajaan sorga firman Tuhan bilang, sudah dekat. Kedatangan Tuhan kedua kali, sudah tidak lama lagi, saudara-saudara. Jadi yang pertama, tinggal di dalam aku, dibersihkan. Yang ketiga, mati. Dan yang keempat, nah ini dia, tidak kalah penting. Markus pasal yang keempat, coba kita buka dalam Markus pasal yang keempat. Ini tidak kalah penting. Berbicara soal tanah, saudara-saudara. Pasal 4, ayat yang ke-20. Saya akan baca. Dan akhirnya, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Haleluya. Ini tidak kalah penting. Tanah yang baik. Tanah yang baik ini bicara tentang tanah, ini bicara hati kita. Makanya hati kita itu mari kita jaga, Amsal katakan. Karena dari situ akan terpancar yang namanya satu kehidupan. Kalau hati kita tidak jaga, bukan kehidupan yang kita pancarkan, tetapi kematian. Yang kita pancarkan adalah hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Yang kita pancarkan, kita tidak mampu untuk berbuah. Kita tidak sanggup mengeluarkan hal-hal yang Tuhan mau, saudara-saudara. Jadi malam hari ini, mari kita jaga hati kita. Bagaimana cara menjaga hati kita? Kita diisi dengan firman, dan kita berdoa supaya Roh Kudus selalu mendiami hati kita, saudara-saudara. Kalau hati kita ini selalu ada firman, selalu kita menantikan kuasa Roh Kudus, dan Roh Kudus yang pimpin, pasti aman perjalanan kita. Walaupun Tuhan izinkan kita alami penyakit corona, tetap kita punya pengharapan. Amin. Walaupun Tuhan izinkan usaha kita mengalami usaha yang morat-marit, saudara-saudara, tetap jalan keluar dari Tuhan pasti ada. Haleluya. Saudara, ini trik untuk kita mau berbuah di dalam Tuhan. Amin. Bagaimana orang yang tidak berbuah? Coba kita perhatikan di dalam Markus, masih dalam Markus pasal 4. Kita lihat dalam ayat yang keempat, pasal 4 ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Bayangkan, yang tidak berbuah jadi layu. Bicara layu, ini tidak ada semangat. Hadapi masalah, jangankan hadapi masalah, ada terima berkat, tetapi hidup tidak bersemangat. Hidup tidak ada sukacita, padahal berkat secara jasmani limpah. Tetapi mereka tidak bisa menikmati dengan enjoy. Saya waktu di rumah sakit, saya enjoy saja. Saya suruh istri saya, tolong kirimkan makanan-makanan yang enak. Makanan yang enak. Mungkin Pastor Ardiles nonton waktu saya. Betul. Harus nikmati ini hidup.
Amin, amin. Sosaki lagi kong babat pikir punya nyanda toh. Betul, betul. Haleluya. Orang kalau mati rohani, nah, saya akan masuk di dalam mati rohani. Ini sama dengan mati rohani. Kalau kita perhatikan, ini ada dengar firman, padahal mereka ada dengar firman. Tetapi mereka tidak sampai pada satu titik untuk melakukan itu firman. Nah, makanya kenapa banyak orang pakai kalung salib, tetapi dalam hidup mereka tidak mampu bersyukur dengan berkat yang ada. Padahal berkat banyak. Tetapi kenapa mereka tidak mampu bersyukur? Nah ini, masalahnya ini mereka tidak bisa berbuah. Masalah tanah hati mereka adalah tanah hati yang keras, yang berbatu-batu, hati yang di pinggir jalan. Haleluya. Saya catat di sini, saudara-saudara, kematian rohani itu disebabkan 3 hal. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Tawarik pasal yang ke-10, coba kita lihat 1 Tawarik pasal yang ke-10, saya akan baca untuk ayat 13. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah Saul, karena perbuatan yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia, dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Pengalaman Saul. 3 hal yang saya perhatikan dalam 2 ayat ini. Saul dipilih oleh Tuhan. Apa kurang dipilih Tuhan? Tetapi Saul dalam puncak keemasannya, saudara-saudara, di sini dalam ayat ini kita perhatikan, kita menemukan Saul tidak setia. Yang berikut, yang kedua, Saul tidak berpegang teguh, artinya tidak berpegang sungguh-sungguh pada perintah Tuhan. Nah, ini kegagalan daripada Saul. Dan yang ketiga, lebih parah lagi. Dia meminta petunjuk kepada arwah-arwah, tidak meminta petunjuk kepada Tuhan. Nah, orang yang mati rohani ini seperti ini. Hilang arah. Hilang arah. Mari jangan kita hilang arah di masa pandemi ini. Tetap ada pengharapan. Kita tidak tahu kapan waktunya pandemi akan berhenti. Tetapi saya mau kasih tahu, ketika kita tetap berharap kepada Tuhan, saya percaya ada jalan keluar dari Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup kita. Nah, saudara, keadaan orang yang mati rohani, ini tinggal sedikit, saudara-saudara. Yang pertama, mereka tidak punya roh. Yang kedua, mereka tidak dapat bergerak. Tidak punya visi. Tidak ada pergerakan. Tuh hidup cuma begitu-begitu saja. Bro, bagaimana? Apa kabar? Biasa. Kita di dalam Tuhan luar biasa, bukan biasa. Tuhan kita luar biasa, bukan cuma biasa-biasa. Terus, tidak punya rasa belas kasihan. Nah, ini GPDI kalau bicara belas kasihan. Kalau dapat lihat hamba Tuhan dari kampung toh, datang bertamu di gembala yang ada di kota besar, gembala di kota besar, nah, biar ini roh ini masih tetap menyala. Ketika lihat, perhatikan hamba-hamba Tuhan dari daerah-daerah terpencil, jangan tutup pintu for dorang. Hamba-hamba Tuhan yang sudah diberkati di kota-kota besar, ketika dorang pasiar, jangan bilang patu anak, papa ada keluar. Hadapi Pak Jemaat, padahal di dalam kamar. Nah ini, belas kasihan ini, mari orang kasih tunjuk kepada dunia. Supaya dunia tahu
Tuhan yang ada dalam hidup kita, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya Yes. belas kasihan, saudara. Amin. Dan ciri-ciri atau keadaan orang yang mati rohani, yang keempat, ini orang tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tapi pintar. Nah, kalau dia pintar berarti setel tahu, saudara-saudara. Setel tahu. Banyak orang di gereja sekarang setel tahu. Padahal yang tahu apa-apa. Nah, ini. Yang terakhir, nah ini lebih parah. Tidak dapat memuji Tuhan. Coba perhatikan orang yang mati rohani. Walaupun mereka ada di dalam gereja. Nah, gereja itu tanggal 25 Desember karena baju baru. Tapi waktu orang ada di gereja, orang nggak bisa memuji Tuhan. Kenapa? Betul. Hati mereka belum dipulihkan, hati mereka belum diubahkan, saudara-saudara. Jadi untuk kita mau berbuah jadi dampak, saudara-saudara. Ini poin-poin ini yang harus ada dulu dalam hidup kita. Amin. Kalau poin-poin ini ada dalam hidup kita, kita mengerti kenapa kita harus berbuah, kita mengerti bagaimana kita harus berbuah, saudara-saudara. Saya terlalu percaya dunia ini tanpa kata-kata pasti dia berubah. Amin. Saudara ingat perempuan Samaria? Perempuan Samaria, satu Samaria dimenangkan bagi Tuhan. Dia cuma kasih tahu, itu Yesus yang baku dapat di sumur itu, dia tahu kita hidup. Cuma kasih tahu begitu. Dia tidak bikin KKR kong. Dia cuma kasih tunjuk. Itu Tuhan itu dia tahu kita hidup. Satu Samaria itu berubah. Nah, orang tanpa kata-kata. Dunia cuma lihat orang kelakuan. Mereka pasti berubah. Jadi ini yang saya bisa sharing. Mungkin nanti di kemudian hari saya akan secara detail pengalaman saya, karena setiap saya live itu banyak orang telepon bertanya bagaimana caranya waktu hadapi COVID-19. Saya cuma bilang yang pertama harus bersama dengan Tuhan. Amin. Bersama Tuhan, nah itu pasti jawaban itu ada. Jadi para pemirsa, para penonton, rekan-rekan, jemaat hamba Tuhan yang menyaksikan suka-sukamu Tuhan di acara malam hari ini, walaupun ada sedikit kendala dari awal, tapi saya percaya biar lewat pelayanan pada malam hari ini, Anda yang lagi saksikan pada suka-sukamu Tuhan ini boleh diberkati Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pastor Aldi. Haleluya. Wow. Luar biasa ya, malam hari ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, betapa kalau Tuhan masih izinkan kita ada di dunia ini. Kalau kita mendengar, saya melihat perjalanan hidup dari senior saya, Pastor Morris, betapa ada banyak hal kalau Tuhan izinkan beliau masih ada hari ini. Saya percaya ada pekerjaan yang besar yang harus beliau kerjakan hari-hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ada beberapa poin tadi kita benar-benar harus tinggal. Ada satu hal yang saya dapat dan menjadi remah buat saya bahwa tentang ada yang harus dimatikan hari-hari ini. Tentang tidak, kebetulan Pastor Morris bilang tadi berhenti di Manado maupun dimanapun tu babakate, ya kan? Tidak kebetulan dari awal kita nyanyi lagu Pastor Anton Kumayas, berhenti jotutu mamba mabu, ya kan? Tetapi saudara melihat betapa ada hal yang harus kita matikan. Siapapun kita, ya hari-hari ini untuk kita menjadikan buah yang baik harus ada proses. Dan saya percaya lewat firman Allah malam hari ini membuktikan bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Pastor, boleh saya bertanya? Ya. Ya. Tadi bagaimana? Ya. Tadi saya bilang, Pastor ada bilang tadi ada teman-teman sobat sendiri pas foto dengan pastor, tapi ya kan, so sendiri nanti kalau jadi apa-apa kita duluan upload. Biasa kan begitu kalau biasa, gitu. Tapi kita lihat kita dengan pastor pemuka ini muka mau tangka ya hidup-hidup, Pak.
Haleluya. Haleluya ya. Ya, kita percaya kalau Tuhan masih izinkan. Pastor, yang menjadi pertanyaan saya tentang untuk menghasilkan buah. Situasi hari-hari ini memang dengan keadaan situasi yang terjadi pandemi hari-hari ini, gereja pun maaf ya, terbatas. Ada tadi saya dari Jakarta, ketika ada orang bertanya, maaf, bagaimana dengan kondisi hari-hari ini nanti, maaf sekali lagi, Bapak Ibu, ada alat itu orang buta pun bisa melihat. Ya kan? Ya. Ada alat nanti yang sedang keluar ini, bagaimana kita untuk hari-hari ini untuk melihat. Dan saya percaya karena kuasa Tuhan, Pastor Morris ada malam hari ini. Tapi mengajak untuk statement Pastor untuk melihat kondisi, ada banyak orang hari-hari ini, ya udah pasrah Pastor. Bagaimana pandangan Pastor? Dengan orang-orang yang sudah pasrah dengan keadaan yang terjadi hari ini. Jadi memang untuk orang-orang yang pasrah seperti ini yang saya perhatikan, mungkin mereka lagi melihat sesuatu masalah yang mereka berpikir masalah itu tidak bisa dipecahkan lagi. Tidak ada solusi atau tidak ada jawaban. Jadi mereka seolah-olah stagnan, tidak bisa bergerak. Yang sebenarnya yang saya perhatikan, apalagi kalau kita sudah mengenal Tuhan, sudah apalagi melayani Tuhan, sudah sekian puluh tahun, sudah sekian lama kita iring Tuhan, yang sebenarnya sampai pernah ada orang bertanya begini kepada saya, Pastor, kenapa dalam firman Tuhan bilang Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk dalam dunia ini? Nah, ini satu pertanyaan yang menarik. Iya. Saya bilang begini. Memang firman Tuhan yang seperti ini, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk gitu. Itu memang firman Tuhan. Tetapi kenapa di tengah yang ada saat ini justru bukan cuma DP buruk, tetapi buruk-buruk sekali kalau bahasa orang-orang Manado. Artinya parah yang terjadi hari-hari ini. Jawaban saya begini, yang jelas begini Pak. Tuhan tidak mau jadikan kita ini anak-anak gampangan. Setuju. Anak-anak gampangan. Karena yang mau memiliki kerajaan sorga, yang harus ada di dalam kerajaan sorga, itu adalah orang-orang yang militan. Amin. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan tadi, bicara tentang pilihan, itu pilihan ini Tuhan memilih, itu orang yang siap pada satu kondisi yang sekalipun kondisi itu terburuk. Kuncinya kita harus bersyukur. Itu saja. Saya waktu masuk rumah sakit, tadinya saya nggak bisa terima dengan, apalagi di vonis positif. Nah itu down sekali, jatuh sekali itu semangat Tuhan. Karena orang kalau sudah divonis, pikirannya sudah kepada yang namanya protokoler waktu mau dikuburkan. Ini jujur. Setiap saya ketemu dengan orang-orang yang terkontaminasi, pikiran mereka pun sama. Mau mati kita. Walaupun sebenarnya kita mau mati sekarang, mati besok, mati tahun kapanpun, itu sama sebenarnya, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang saya perhatikan begini, kenapa orang-orang seperti ini seolah-olah, sudah kehilangan harapan. Yang saya perhatikan kepada orang ini, karena mereka tidak siap. Coba saja mereka siap. Ingatkan cerita 5 wanita yang bijaksana dan 5 wanita yang ini bijaksana ini siap.
siap. Nah, sementara yang bodoh ini tidak siap. Jadi waktu mempelai pria itu datang, mereka kelabakan, kebingungan. Nah, begitu juga dengan halnya kita yang ada di tengah pandemi ini. Kita harus siap. Amin. Waduh, pengalaman saya positif tapi hebatnya hari ke-7 di ICU saya dinyatakan negatif. Saya berpikir di rumah juga itu aman. Ternyata mereka simpan rahasia. Istri saya dan anak saya yang tertua itu ternyata mereka juga positif. Iya. Makanya orang-orang bertanya, gimana istri anak-anak? Saya bilang aman mereka. Mereka sehat. Karena saya nggak tahu. Mereka punya tujuan, jangan kasih tahu ke saya, jangan sampai saya Pikiran ya. jadi pikiran. Yang jadi pikiran saya, kakak ipar saya, itu semua positif. Jadi kepikiran. Tapi saat itu, saya berkata, Tuhan, saya ini hamba Tuhan. Saya Amin. tidak mau menyerah dengan keadaan yang ada. Saya percaya Tuhan punya mujizat itu ada. Jadi jangan kita, para pemirsa yang ada, jangan kita masa bodoh dengan hidup ini. Jangan kita patah semangat. Jangan kita, kalaupun jalan keluar itu belum tiba, belum ada nampak dalam hidup kita, tetap kita percaya kepada Tuhan, tetap kita berdoa, tetap kita lakukan hal-hal yang baik. Nah, ini yang Luar saya bisa biasa. bagikan. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita dengar betapa kuasa Tuhan masih bekerja. Yang penting pikiran kita ya. Tadi Pastor Morris bilang, mau mati hari ini, mau mati besok, itu urusan Tuhan. Ya, kematian kita tidak tahu. Kita walaupun ada orang berkata hari ini pendeta GPD banyak yang meninggal. Saya dalam prinsip saya bahwa mereka sudah selesai pekerjaannya. Tapi selama kita masih ada di dalam dunia ini, saya melihat, kita tahu Pastor Morris ada di ruang ICU. Dan saya pernah alami bagaimana anak saya kena virus. Sampai hari ini dia belum bisa mendengar, tapi saya tetap percaya. Dokter bisa berkata, Pastor, pendeta bawa pulang aja, enggak mungkin. Tapi hari ini anak saya akan jelang 6 tahun. Itu semua karena anugerah Tuhan. Artinya kalau Tuhan belum waktunya kita untuk kembali, yang penting yang pertama tadi, hati kita harus dibersihkan dengan firman. Lewat peristiwa hari-hari ini saya percaya bahwa kita terus berdoa supaya kita berkenan di mata Tuhan. Dan saya melihat, saya tidak tahu, saya pikir hanya Pastor Morris yang kena, ternyata anak dan bisa aja. Memang firman Allah berkata dalam Wahyu 3 ayat 25, apa yang kita takuti itu yang terjadi. Ketika mindset kita ketakutan yang menguasai, tapi saya percaya kalau Tuhan masih izinkan Pastor Morris, ada pekerjaan yang besar yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih, tak kerasa kita sudah sejam dalam, ya boleh Pastor? Saya mau tambahkan lagi. Ya. Jadi bicara jadi buah ini, waktu saya di ruangan ICU, kebetulan saya ada 2 orang. Amin. Saya kondisi lebih parah daripada yang pasien satu ini. Nah, dalam saya masih menawarkan untuk berdoa kepada si pasien ini. Dan ini sementara mau berdoa batuk-batuk. Tapi saat itu Tuhan tolong. Saya berdoa, Tuhan berkati pasien saya yang ada di saat kiri. Biar kesembuhan juga terjadi. Padahal saya lebih parah dari dia. Tapi saya berdoa supaya dia disembuhkan. Ya mungkin ini tabur tuai, saudara-saudara. Ketika saya minta kesembuhan di orang itu, saya juga disembuhkan, saudara-saudara.
Amin. Haleluya. Ini dalam ketidakberdayaan kita masih mampu untuk jadi saluran berkat. Yes. Luar biasa. Jadi tidak ada alasan hari ini kita untuk tidak menjadi berkat. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menyaksikan kasih Tuhan. Tadi Pastor Morris bilang, kalau Tuhan izinkan beliau harus ada di ruang ICU. Saya percaya lewat peristiwa ini akan menjadi kesaksian bahwa Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat, yang saya banyak. Ya. Hari-hari ini saya banyak menolong orang-orang yang terkontaminasi, yang sudah positif. Jadi saya samperin mereka. Jadi karena sudah punya antibodi kali ya. Jadi saya sering ketemu dengan untuk kasih semangat, kasih spirit. Bahkan jemput orang-orang yang ada di rumah sakit, bawa ke tempat isolasi. Nah itu kami. Mungkin saya bilang begini, saya ini seperti ibarat seperti Yusuf, sudah mendahului ke Mesir. Iya. Jadi ini pengalaman. Jadi banyak sekali orang-orang yang bukan saya mau katakan saya ini pahlawan, tidak. Ini semua cuma kemurahan Tuhan. Karena saya ingin lewat penyakit ini pun saya ingin jadi berkat. Yes. Allah. Dahsyat ya. Dahsyat Tuhan kita bahwa apapun yang terjadi hari ini kita melihat Pak Morris bisa jemput orang, teman-teman, keluarga. Saya katakan gereja bukan hanya sekedar diam hari ini, tapi lewat peristiwa ini ada banyak hal yang Tuhan sedang percayakan buat Pastor Morris untuk memuliakan nama Tuhan. Orang bisa melihat kasih Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Pastor. Ya, kalau kita ke Manado bisa ngopi sama-sama lagi ya. Haleluya. Ya, kita bisa lihat Pastor. Masih pemulihan. Pemulihan, kita percaya kuasa Tuhan sudah sembuhkan secara total, dan saya percaya bahwa ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan Pastor Morris, karena saya percaya ada perkara yang besar yang Tuhan akan kerja. Pastor, biasanya kita akan berdoa bagi para pemirsa maupun kita berdoa mereka yang mengalami COVID-19, maupun ada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang saat ini kita tidak dapat sebut satu persatu, tapi kita berdoa biarlah kuasa Tuhan nyata. Tadi malam dalam program Suka-Sukamu Tuhan, Bapak Pendeta Markus, saya kaget kalau betul atau apa, berdoa bahwa Bapak Pendeta Aha Mande, orang tua rohani kita, pimpinan kita, mengalami hal yang sama. Kita berdoa biarlah kuasa Tuhan menyatakan mukjizat, dan kita terus berdoa buat acara gereja kita, karena kita ada di gereja Pantekosta. Kita percaya bukan kebetulan di zaman kita, kalau Tuhan izinkan kita beberapa minggu atau bulan ke depan kita akan genap 100 tahun, 1 abad. Biarlah Tuhan tolong mulai dari Bapak Pendeta John Weol sebagai ketua umum, semua majelis daerah yang ada, pimpinan gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada, untuk kita sama-sama bersatu hati berdoa. Biarlah ada api Pantekosta itu terjadi di acara ini, bukan hanya sekedar acara, bukan satu peringatan, tetapi kuasa Pantekosta itu terjadi, dan kita rindu di generasi kita ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan. Dan kita berdoa buat pemerintah yang ada, mulai Bapak Presiden, Bapak Jokowi, dan semua yang ada, maupun vaksin yang sedang dilakukan hari-hari ini, semuanya berjalan ada dalam kehendak Tuhan. Saya serahkan kepada Pastor Morris. Oke, kita berdoa. Terima kasih banyak Bapak di surga. Terima kasih Bapak. Hari ini, haleluya, bersama Pastor Aldi dalam acara haleluya, firman yang sudah disampaikan, kami percaya kami, dan kami sangat bersyukur Tuhan yang luar biasa yang sudah menolong kami, yang sudah menunjukkan kami untuk rekan-rekan kami, hamba-hamba Tuhan yang melayani mereka lagi dalam penyakit yang Bapak ada. dalam damai. Kami percaya bagi Tuhan tidak
Tidak Sebagaimana ada yang pertolongan mustahil. dan mujizat yang kami alami, kami percaya Yesus, biar haleluya. pertolongan yang sama jadi bagian hidup mereka. Ada Haleluya. pimpinan gereja kami Tuhan yang mengalami penyakit ini, bahkan sesepuh kami Bapak Pendeta Ahamande Tuhan, hamba Haleluya. serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar tangan Allah yang penuh dengan kuasa itu menjamah Haleluya. di dalam nama Yesus. Di usia yang sudah terjadi, Tuhan karuniakan mujizat Tuhan. Dan kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus untuk organisasi gereja Pantekosta yang ada di seluruh dunia ini Tuhan. Mari dalam kepemimpinan Bapak Pendeta John W. Ol sebagai Ketua Majelis Pusat Tuhan. Kami berdoa untuk majelis daerah, majelis-majelis wilayah, hamba-hamba Tuhan yang ada melayani di kota-kota besar, yang ada di desa-desa yang kecil sekalipun. Kami berdoa Tuhan, biar berkati gereja kami, pimpinan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dan Engkau memberkati acara 1 abad yang akan dilaksanakan di Bali sana. Mari Tuhan tolong acara ini. Biar acara ini bukan cuma sekedar acara begitu saja. Tetapi lewat acara ini Tuhan, api Kristus, biar menyala terus di hari-hari ini. Biar di pandemi ini api Pantekosta itu tetap menyala. Semangat melayani Tuhan, semangat di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu di kota-kota besar, bahkan di daerah-daerah yang terpencil Tuhan. Mari Tuhan berkati, biar lewat Tuhan api Pantekosta Tuhan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa boleh dipulihkan, banyak jiwa-jiwa boleh menerima Engkau sebagai Tuhan. Sebab itu berkati gereja kami, berkati acara yang akan dilaksanakan di Bali sana. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa kami Tuhan, di mana program pemerintah untuk dilaksanakan vaksin di seluruh Indonesia. Mari inilah kehendak manusia Tuhan, tetapi kami berdoa biar kehendak yang daripada Tuhan yang terjadi, apalagi program vaksin ini Tuhan di seluruh Indonesia. Mari kalau Tuhan berkehendak, biar Tuhan muluskan semuanya. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus, sehingga bangsa kami boleh dipulihkan dari COVID-19, dari penyakit ini. Semuanya tentunya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Biar acara malam ini masih ada acara besok, acara seterusnya untuk suka-suka Tuhan berkati Pastor Aldi, berkati istri, anak-anak, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Namamu kami tutup acara suka-sukamu Tuhan pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Terima kasih Pastor Morris. Tuhan memberkati. Salam buat keluarga. Selamat malam. Yo, malam. Malam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita ada di ujung acara program yang sederhana dalam program Zuga-Zugamu Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih buat Pastor Morris Lemingkewas yang sudah berbagi akan kebenaran firman Allah. Saya menyapa teman-teman, ada dari Amerika, ada dari Manado, ada dari Jakarta di Bekasi, ada siapa ini? Ada dari Belanda kalau saya tidak salah ya, tadi saya Belanda atau Australia ya. Tuhan berkati, ada dari Pak Doniku, ada di Amerika. Terima kasih buat program Suka-Sukamu. Tuhan doakan program kami ini untuk dapat menjadi berkat. Sekecil apapun yang kita kerjakan hari-harinya, semuanya untuk kemuliaan. Malam hari sebentar jam 10 kami ada bersama dengan istri akan live tentang hanya memuji Tuhan. Saya percaya medsos adalah untuk kita gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan besok hari siang, 1:30 siang waktu Jakarta, kita ada program Suka-Sukamu Tuhan yang menjadi narasumber adalah Dewa Ponelo, anaknya Pastor Michael Ponelo, yang akan menjadi host adalah anak saya.
Reinhard Edward Jonathan masih dengan Jojo Yohanes masih dalam program Suka-Sukamu Tuhan siang hari. Jadi malam hari ini besok hari kita punya narasumber dari Manado juga, Bapak Pendeta Stephen Sumolang, Gembala GPDI Immanuel Sario Tumpaan ya di Manado. Beliau akan menjadi narasumber dalam program Suka-Sukamu Tuhan. Doakanlah, visi kami adalah menceritakan kasih Tuhan kepada mereka, bukan hanya sekedar di tayangan, tapi ketika kami turun dengan visi yang sedang kami gumuli untuk kembali kami bisa melayani orang-orang yang terbuang. Ada rencana kami, doakan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena sempat kami melayani, mengambil orang-orang stres dari pinggir jalan, dan tadi saya ketemu dengan seorang ibu dan kita sharing ngomong bagaimana pelayanan ini harus berjalan. Karena bukan soal materi, tapi bagaimana hati untuk kita menangkan jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat doa saudara. Saudara yang rindu membantu program ini, saudara bisa doakan kami. Saudara ingin menabur pun, saudara ingin menabur ketika kami turun ke jalan, kami terbuka, saudara bisa inbox ke messenger saya ya. Kalau saudara terbeban, tapi satu hal yang penting saudara berdoa program ini biarlah berjalan menurut kehendak Tuhan. Ada banyak keterbatasan, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas ya. Sampai jumpa di sebentar malam jam 10. Kita dalam pujian penyembahan setengah jam kita mau menyembah Tuhan. Lagu-lagu pujian hanya untuk kemuliaan nama. Sampai jumpa bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak dan masih ingin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker. Kita tetap pakai ini. Yang penting jangan pernah jaga jarak dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya.